Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, as-shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah, di siang ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita, yang mana fikih ini bersumber dari mazhab Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir pembahasan kita telah selesai dalam membahas jenis-jenis air. Hukum-hukum air ada 4. Ada yang suci bisa mensucikan, ada yang suci tidak bisa mensucikan, ada yang suci tapi makruh untuk digunakan, ada yang najis atau mutanajis, terkena najis. Ini jenis-jenis air yang sudah kita bahas di hari Selasa yang lalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya bukan masalah nyoblos sudah kemarin. Ya, menang siapapun, yang penting kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpin kita yang baru ini adalah orang yang bisa memperjuangkan Islam di negara Indonesia ini. Ya. Hadirin, pembahasan kita berikutnya adalah faslun wa juludul maitah tathuru bittibah. Fasal baru yang menerangkan tentang hukum najis. Akan tetapi di kitab ini, karena memang kitab ini kitab yang sangat ringkas, ya, namanya saya sudah takrib fi ghayatil ikhtisar, benar-benar ringkas. Jadi memang penjelasan najis di sini tidak terlalu banyak. Di kitab-kitab lain itu diterangkan apa itu arti najis, ya. Jadi pembahasan kita di siang ini membahas tentang hukum dan jenis-jenis najis. Najis dalam bahasa Arab, ya, dalam istilah bahasa Arab memiliki arti kullu mustaqdharin. Segala sesuatu yang menjijikkan itu najis. Ini dari segi bahasa, ya. Apa aja yang kita lihat jijik itu najis namanya. Contoh misalnya ingus. Ingus jijik kan? Ente kalau lihat ingus, orang ingusan jijik kan? Jijik. Berarti dalam segi bahasa Arab itu najis. Conge, maaf ya, conge misalnya, ya. Nah, jijik berarti najis dari segi bahasa, bukan dari segi syariat. Dari segi bahasa. Upil, ya, kita ngupil nih, salaman sama teman kita, najis, ya, jijik kita, najis dari segi bahasa. Akan tetapi yang dimaksud najis di sini adalah najis dari segi syariat. Apa itu najis dari segi syariat? Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah. Segala sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat, ini yang diartikan najis. Artinya, kalau sesuatu itu walaupun menjijikkan, tapi dari segi syariat tidak mencegah sahnya sholat, berarti bukan najis. Contoh seperti tadi itu, ingus. Ya, ada orang pilek, ingusan, mepet. Oh, ini penuh dengan ingus. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Dalam syariat, ingus walaupun menjijikkan, tapi tidak mencegah sahnya sholat, berarti sholatnya sah. Jelas ini? Jadi beda antara najis dari segi bahasa dan dari segi syariat. Sama seperti sholat. Kadang orang mengartikan sholat dari segi bahasa aja. Apa arti sholat? Ad-doa. Arti sholat itu doa. Ya, makanya ada Islam eling istilahnya. Udah yang penting doa sama Allah, udah sholat. Nah, ini mengartikan sholat dari segi bahasa, padahal bukan itu sholat yang dimaksud. Sholat dari segi syariat adalah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ghaliban. Yang berarti apa artinya sholat adalah jenis-jenis ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini biasanya seperti itu sholat. Jadi nggak cukup sholat itu cuma dengan ingat Allah aja. Udah ingat Allah, ya Allah ampuni saya, udah sholat belum? Itu namanya sholat orang eling. Ada yang begitu tuh. Saya dulu punya tangga begitu, gak pernah ke masjid. Kalau ditanya kenapa gak sholat, yang penting udah ingat Allah, udah sholat katanya tuh. Ini namanya Islam eling. Ini kebelenggir tuh, ya, gak ada di syariat tuh. Di mazhab manapun gak ada yang begitu, gak ada yang membenarkan. Jadi harus mengartikan segala sesuatu itu dari segi syariat. Jadi kembali lagi ke najis. Najis itu adalah segala sesuatu yang menjijikkan yang dapat mencegah sahnya sholat. Ini dikatakan najis, ya. Nah, ada berapa jenis najis? Jenis najis ini banyak sebenarnya, ya. Kalau najis ini kita lihat dari segi cara membersihkannya,
maka najis dibagi jadi 3 macam. Ya. Najis yang pertama najis mughalladhah. Najis yang hukumnya berat. Ya. Kenapa berat? Karena bersihinnya pun berat menurut mazhab Imam Syafi'i. Apakah ini masuk dengan najis berat? Yaitu najis dari anjing dan babi. Ini najis berat nih. Ya. Kenapa berat? Karena kalau kita atau pakaian kita atau tubuh kita, tempat kita terkena najis anjing dan babi, membersihkannya pun caranya berat. Harus dibasuh dengan 7 kali siraman air, salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Makanya orang Islam itu di mazhab Imam Syafi'i, ya, ini tidak dianjurkan memelihara anjing atau babi. Ya. Tidak dianjurkan memelihara anjing atau babi. Kenapa? Karena najisnya berat, bersihnya repot. Ya. Kalau seandainya ada keperluan, bagaimana? Diperbolehkan, ya, memelihara anjing lil hirasah, salah satunya untuk menjaga keamanan. Kita udah pasang CCTV, pasang satpam, masih dikemalingan, nah, pasang anjing lah, itu masih boleh, ya. Karena anjing ini nalurinya lebih hebat dibanding manusia kalau untuk hal-hal yang begitu. Ya, ini seandainya tidak bisa dengan manusia dan dengan kamera. Cuma kalau sudah bisa dengan CCTV, sekarang kan keren banget. Ya, pakai CCTV semua sekarang. Mungkin di sini juga ada CCTV-nya sini nih, di masjid. Ya, ngapainnya ketahuan. Ya, dan udah punya satpam security. Nah, ini nggak perlu anjing lagi. Kalau memang tidak diperlukan, maka jangan memelihara anjing di rumah. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, salah satu yang mencegah masuknya malaikat rahmat ke rumah kita apabila di rumah kita ada anjing dan patung. Nah, ini. Jadi Islam nggak usah punya patung di rumah dah. Kalau punya rumah mau bikin pajangan jangan patung. Ya, pajangan aja duit gitu. Enak betul kan? Ya, makanya jangan patung aja, ya, nggak boleh di Islam. Ya, nah ini yang pertama najis, jenis najis yang berat untuk membersihkannya itu najis babi dan anjing. Segala jenisnya, segala anggota tubuhnya, rambutnya, giginya, kukunya, liurnya, apalagi kotorannya. Wah, kotoran anjing dan kotoran babi itu udah najis banget. Wow, udah najis plus najis lagi. Ya. Udah babinya anjing, babinya najis, anjingnya najis, plus kotorannya, wah, ya sama-sama najis. Ini semua termasuk najis yang berat. Yang pertama. Yang kedua, najis dilihat dari segi cara membersihkannya, wal mutawassithah. Najis yang setengah, ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Sedang-sedang aja, tengah-tengah. Ya, ini apa nih? Ini semua jenis najis yang banyak. Ya, kalau di kitab-kitab fikih itu diterangkan secara terperinci itu. Seperti darah, itu mutawassithah tuh. Kemudian nanah, kemudian kencing, kemudian tai, kemudian bangkai. Ini banyak jenis-jenisnya, ya. Ini termasuk najis yang mutawassithah. Artinya apa? Membersihkannya tidak terlalu susah. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita terkena kencing atau darah, maka cukup dibasuh dengan air sampai hilang najisnya. Ya, sampai sifat-sifatnya hilang, rasanya, baunya, dan warnanya hilang. Kalau nggak bisa dengan air, ditambah dengan bantuan sabun atau kita kucek-kucek sampai hilang. Udah selesai. Nggak perlu pakai bantuan debu dan pasir, gitu ya. Nggak perlu dengan bantuan tanah dan debu, ya. Karena ini najisnya najis sedang, cuma sekali saja cukup. Nggak seperti yang pertama tadi, harus 7 kali dengan basuhan air, ya. Ditambah lagi dengan pasir, debu dan tanah, ya, atau tanah. Ini yang jenis kedua, najis sedang. Yang ketiga ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa ringan? Karena cara membersihkannya gampang. Ya, apa itu? Yaitu baulus sabi alladzi lam ya'kul ghairul laban wa lam yablughil haulain. Yang termasuk najis ringan cuma satu. Kencing anak bayi laki-laki harus kencing. Artinya kalau pupnya, ini najis pertengahan. Ya, bukan najis ringan, najis sedang kalau nya. Cuma kencingnya. Kencing anak bayi laki-laki, bukan perempuan. Artinya kalau perempuan kencingnya hukumnya bukan najis ringan, najis sedang, bukan ringan. Dengan dalil-dalil nanti, ya, di kitab-kitab fikih yang panjang itu disebutkan kenapa kok beda antara kencing bayi laki dengan perempuan. Ya, yang pertama kencing, yang kedua syaratnya bayi laki-laki, ya, harus laki-laki. Walam yakun khairul laban, dan dia belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Nah, artinya kalau ada bayi laki-laki udah makan serelak, makan minum denko, ya,
Nutrilon. Nah, ini sama campur-campur yang lain. Ini pindah hukumnya, bukan najis ringan lagi, najis sedang. Ya, syaratnya kencing, bayinya laki-laki, belum makan kecuali ASI ibunya, illa litadawi, kecuali ada untuk obat. Aulit tahnik, masih boleh. Ustaz, dia pernah minum madu. Kenapa minum madu? Karena kata dokter kalau panas suruh minum madu. Nah, ini nggak apa-apa karena untuk obat, masih dibolehkan. Artinya kencingnya itu masih dihukumi najis ringan, ya. Atau untuk tahnik itu ya mengambil makanan bekas dari orang soleh dimasukkan ke bayi, mulut bayi. Kita biasanya nih sunnah nih kalau punya anak ya sunnahnya ditahnik ke orang-orang soleh, ke para habaib, para kiai, para ustaz, para ulama. Kalau zaman sahabat karena Rasulullah punya bayi lahir dibawa ke Rasulullah, minta nama sama Rasulullah dinamain, kemudian Nabi mentahnik. Apa tahnik? Diambil rutop itu kayak kurma basah itu, kemudian Nabi punya tuh ya dicampur dengan air liur Rasulullah, udah mulai hancur, udah mulai lembut, dimasukin ke mulut bayi supaya masuk bercampur liurnya orang saleh dengan ke dalam tubuh sang bayi tersebut. Ini berharap mudah-mudahan ada keberkahan. Jadi nyari berkah itu ada dalam Islam. Sahabat itu begitu, ada keberkahan dari liurnya orang-orang soleh. Ya, ini kalau zaman Rasulullah, ada Rasul sekarang Nabi udah meninggal. Bagaimana? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, cari para orang soleh, doain kiai, doain para nabi, tahnik ya. Bawa rutop sendiri atau kalau ada rutop bawa madu ya. Kalau nggak ada mungkin biasanya kiainya nyimpen. Cuma jangan ngarepin kiai nyimpen, jangan. Kalau kiai nyimpen gimana? Ya, mana madunya? Nggak ada, beli dulu. Ya, bawa madu ya. Kemudian biar itu kiai ambil madu sedikit, campurin sama ludahnya, doain, masukin ke mulutnya. Ini namanya tahnik. Dia pernah Ustaz tahnik nih. Selain ASI ibunya dia juga tahnik. Apakah kencingnya tetap najis ringan atau sedang? Tetap ringan karena tahnik ini ada hajat, ada keperluan, ada kesunahan di situ. Jadi biasanya begitu ya. Kalau punya bayi jangan bawa ke mall mulu, bawa ke orang-orang soleh. Ya, biar doain. Ya, doa orang-orang soleh ini penting buat kita dan anak-anak kita. Ya, beda doanya orang-orang benar sama orang nggak benar, beda doanya. Ya, dulu ketika zaman paceklik, ya, orang-orang ngumpul untuk sholat istisqa. Udah sholat gak hujan-hujan, udah gak turun-turun, zaman udah kering. Ya, kemudian ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Ya, dibilangin tuh minta doa sama dia. Orangnya baju cuma camping, pengembala kambing. Nggak ada style jadi ulama kiai, nggak kelihatan. Tapi beliau ketika orang-orang datang ke dia minta tolong doain, tolong minta sama Allah biar Allah turun hujan. Langsung beliau angkat tangannya, nggak lama awan berkumpul semua. Hujan turun, lihat doanya orang-orang soleh. Jangan pernah menyangka, jangan pernah kita menyepelekan orang lain kelihatannya hina di depan kita. Siapa tahu dia mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih hati-hati nih, doanya orang-orang soleh qabul ijabah, cepat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dekat sama orang-orang soleh, kita bergaul sama orang-orang soleh, orang-orang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kecipratan keberkahannya. Ya, bahasa Betawi kecipratan. Ya, kalau doain dia ingat sama kita. Allah mudah-mudahan beri keberkahan buat saya, keluarga saya, teman saya. Diingat, sebutin teman-teman itu. Nah, ini kecipratan orang-orang soleh. Kata para ulama, man ta'allaq bi ahli sir yabdu laka sir. Orang yang dekat sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya rahasia dengan Allah, nanti kena dikit-dikit kecipratan keberkahan ini ya. Jadi pertemuan itu penting. Makanya dalam istilah kata orang Arab ada mengatakan ya al-biqa yughayyiru tiba'. Lingkungan itu bisa berubah watak seseorang. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang sering jamaah, sering pengajian, sering zikir, ya gak demen maksiat, insya Allah kita ke bawah lama-lama. Tapi kebalikan kalau kita bergaul sama orang-orang tukang dugem, tukang mabok, tukang pergi ke sauna plus, ya kan, pijet plus. Pertama ngikut doang, tapi lama-lama ketagihan. Nah ini naudzubillah. Al-biqa yughayyiru tiba'. Lingkungan berpengaruh terhadap watak seseorang. Hati-hati. Ya, nah ini, jadi syaratnya najis yang ringan itu harus berupa kencing, kemudian bayinya bayi laki-laki, belum makan apa-apa kecuali susu ibunya. Ingat susu ibu bukan susu sapi. Kalau susu sapi jatuhnya najis sedang, bukan ringan lagi. Susu ibunya, kecuali untuk berobat dan ada hajat seperti tahnik tadi. Ya, kemudian walam yablughil haulain, dan bayi laki-laki ini belum berumur 2 tahun. Nah, ya. Jadi kalau selama dari lahir sampai umur 2 tahun ASI aja nggak makan apa-apa, maka kencingnya dihukumi najis ringan. Apa bedanya? Cara membersihkannya beda.
Ya, cara membersihkan najis dengan cukup diperes, ya, najisnya itu sampai nggak ada yang menetes, kemudian diratakan, dicipratin air secara rata, nggak perlu diguyur, sudah dianggap suci. Walaupun dari segi logika masih jorok gitu ya. Nah, ini kayak masih ada najisnya pasti nih. Coba dicipratin doang sampai rata. Cuma dari segi syariat dianggap sudah suci. Cuma biasanya kita cuci, ya. Cuma ini jenis-jenis najis dari cara membersihkannya ada 3. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau yang berat harus dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya campur dengan debu dan tanah. Yang kedua, sedang membersihkannya dengan cara menyiramkan air 1 kali saja dengan syarat sudah hilang warnanya, rasanya dan baunya. Yang ketiga, najis ringan, cukup dikeringkan, diperes, kemudian dicipratkan air sampai rata di atas najis tersebut. Ini jenis-jenis najis dari cara membersihkannya. Kira-kira jelas ini? Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, jenis najis dilihat dari wujudnya, ya, dilihat dari adat dan tidaknya. Ini ada 2 macam, ya. Yang pertama ada namanya najis ainiyah, najis yang benar-benar tampak oleh mata kita, yaitu najis yang punya rasa, punya bau, punya warna. Contoh darah, baju kita kena darah nih, atau kencing, ya, celana dalam kita kena kencing, dicium, pusing, nah berarti ada baunya, ya. Dilihat, wah kuning-kuning, ya warnanya. Kemudian dirasa, nggak usah dirasain, nggak usah, ya. Haram rasain najis, paling nyobain gitu rasanya gimana, nggak boleh, haram, ya. Ini namanya najis ainiyah yang benar-benar kelihatan oleh kasat mata, ada rasa, ada bau, ada warna. Ini cara bersihkannya harus dibilas dengan air 1 kali, kecuali najisnya mughalladhah, najis yang berat tadi 7 kali. Cuma selain itu harus dibilas sebanyak 1 kali saja. Yang penting rasa, warna dan baunya sudah hilang. Kalau dibilas dengan air sudah hilang 3 sifat ini, maka dihukumi suci walaupun belum kering. Misalnya kita dalam kita nih nggak sengaja kena kencing misalnya, ya, kita kucek nih, waduh saya mau sholat gimana nih, kucek di kamar mandi supaya sah sholatnya, langsung pakai belum kering, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuma ya demok aja gitu, ya, celananya mungkin nyepak jadi nyata. Cuma suci apa enggak? Suci. Yang penting najisnya sudah hilang. Jadi nggak disyaratkan sudah kering dulu, nggak disyaratkan. Yang penting yakin udah hilang, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, berarti suci. Ya, apalagi kalau kita ada alat bantuan sabun. Sekarang insya Allah udah deterjen macam-macam, ada yang cair, ada yang bubuk, tinggal tambahin, cocok, hilang, selesai. Zaman dulu kan nggak ada sabun, ya dicocok doang atau dipakai kain batu, digosok-gosok, baru hilang. Ya, nah pokoknya intinya kalau najis ainiyah, ya, najis yang kasat mata ini cukup dibasuh sekali, ya, dengan air sampai 3 sifat ini hilang. Jelas ya kira-kira? Ya, kecuali najisnya mughalladhah atau mukhaffafah yang tadi pertama kita bahas. Yang kedua, jenis najis yang dikatakan hukmiyah. Dari segi hukum masih dikatakan najis, cuma dari segi kasat mata nggak ada najisnya. Contoh ini. Misalnya bapak, ya, tanpa sengaja kejatuhan tai cicak, misalnya, ya, kejatuhan tai cicak, nyari air nggak ada, ya, wah tai cicak gimana nih, ambil tisu, ya, ambil tisu, dicium, masih bau nih, ya, akhirnya gimana, digosok-gosok pakai tisu, sampai baunya nggak ada, atau masih bau, ambil parfum, wangi, ya. Dari segi kasat mata najisnya masih ada nggak? Nggak ada, udah kita ambil pakai tisu, bahkan udah kita semprot pakai minyak wangi. Tapi apakah tangan kita sudah suci? Belum. Kenapa? Karena yang bisa mensucikan najis cuma air. Kalau belum dibersihkan pakai air, berarti belum suci. Tapi Ustaz, najisnya nggak ada udah, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Ini namanya najis hukmiyah, ya, najis hukmiyah. Ini gimana nih, ya? Najis hukmiyah ini belum dikatakan suci sampai kapan? Sampai kita cukup dengan air, nggak perlu kita kucek-kucek, guyur aja sekali, maka dihukumi suci. Jelas ini? Nah ini sering kita gunakan apabila misalnya, contoh nih, misalnya di masjid atau musola kejatuhan kotoran cicak atau kotoran kelelawar, ya kan suka tuh cicak atau burung macam.
Ini najis seperti ini jangan main diguyur aja. Karena kalau diguyur airnya sedikit, maka semua dihukumi najis. Bagaimana cara membersihkannya? Ambil dulu itu kotorannya, tainya tadi, kita keringin sampai kira-kira nggak ada baunya, lap-lap aja gitu, pakai bahan atau kertas, sampai bau rasa warna nggak ada, baru kita guyur air, maka dihukumi suci. Kalau kita masih ada tainya kita guyur, wah lebar-lebar kemana-mana tuh, najis semua jadinya. Nah, jadi harus tahu cara bersihin najis. Ya, kalau najisnya kira-kira akan melebar kemana-mana, maka jadikan dia dulu sebagai najis hukmiyah. Ambil dulu, jadi najisnya itu kita keringin sampai bau rasa dan warnanya hilang, baru kita guyur air, maka dihukumi suci. Jelas kira-kira? Ya, jadi kadang sering kesalahan di rumah nih, yang punya anak kecil, anaknya ngompol. Ya, di ruang tengah langsung aja ambil pel lap semuanya, padahal bukan ada suci itu, malah lebar kemana-mana, najis kemana-mana. Ini repot nih kalau nggak ngerti hukum nih. Ntar kakinya injek itu, kakinya basah, dipakai sholatnya kakinya ada najis, jadi nggak sah sholatnya. Nah, makanya hati-hati, ya. Kalau najis di rumah kita itu cara bersih gimana? Diambil dulu najisnya sampai kering, sampai kira-kira baunya nggak ada, ya, baru kita guyur air. Jelas kira-kira nih? Atau kita siram air sampai dia keluar airnya, nah itu baru suci namanya. Ya, ini jenis najis dilihat dari segi bendanya, ada atau tidak. Kalau ada, maka harus kita hilangkan najis tersebut, ya, baik sekali basuhan atau 2 kali, yang penting warna, rasa dan baunya hilang. Ini namanya najis yang kelihatan ainnya. Cuma kalau najisnya sudah tidak kelihatan lagi, maka hukumnya tinggal menyiramkan sekali saja, maka sudah dihukumi suci. Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Jelas. Oke, ini jenis yang kedua. Tadi yang pertama dilihat dari cara membersihkannya, yang kedua dilihat dari bendanya, kelihatan atau tidak. Sekarang najis dilihat dari hukum, ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Nah, jadi ada najis yang dimaafkan, artinya nggak apa-apa kita ada najis tersebut, ada juga yang tidak dimaafkan. Ini terbagi jadi 4 macam. Kira-kira ngapalin bisa nggak nih? Ya, walaupun nggak bisa ngapalin, ingat-ingat aja, ya. Dipahami aja. Ntar kalau kejadian kita nggak bingung. Ya. Jenis yang pertama, ada najis yang dimaafkan baik di air ataupun di pakaian kita atau di tubuh kita. Ya, dimaafkan walaupun ada najisnya. Artinya kita sholat nggak apa-apa, kita pakai itu air nggak apa-apa. Najis seperti apa ini? Najis alladzi la tudrab bihi tarful ain. Najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Contoh nih, Bapak tahu tai kebo, ya, kotoran kebo tuh, kan biasanya dikerubungin apa tuh? Lalap ya, apalagi kalau masih basah, tuh lalap yang nemplok di situ, ya. Kita lihat tuh, lalap nemplok di situ, di kuentar tadi tuh, ya. Nemplok di situ, kemudian kita punya air di gayung, ya. Mungkin udah kenyang makan di kuetar tadi, itu laler, haus minum ke air yang ada di gayung kita. Kuceluk. Otomatis kan kita lihat tangan kakinya dia tuh, masuk ke air itu. Sedangkan ini air yang sedikit. Ingat kemarin, kalau ada air sedikit terkena najis, maka hukumnya najis. Ya, kurang dari 2 bulan kan, otomatis najis. Berubah atau gak berubah dihukumi najis. Wah, kita tahu tuh tadi dia habis dari kebo, minum di air kita. Boleh nggak kita pakai untuk wudhu ini air? Boleh nggak kita pakai masak untuk minum? Jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena najis ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ya, maka dianggap tidak ada. Ustaz, kelihatan kalau kita pakai mikroskop. Iya, tapi kan bukan mata biasa itu. Harus begini ente. Nah, itu nggak dianggap. Ya, dimaafkan di air ataupun di pakaian. Artinya apa? Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba itu laler, mungkin karena kita belum mandi kali gitu ya, nemplok ke kita, ya elah, ya pakai nemplok di sini lagi bisa ditarik misalnya. Gimana, sah nggak sholat kita? Sah, karena najisnya tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jelas ini? Di air dimaafkan, di pakaian atau badan pun juga dimaafkan. Yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau pandangan mata biasa. Ini jenis pertama. Jenis kedua, ada najis yang dimaafkan di air, tapi di baju, di badan kita tidak dimaafkan. Ya,
Apa ini? Adalah najis bangkai hewan yang mana apabila dia dibelek atau dipotong tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Ya, ini ukurannya paling besar seperti cicak lah. Laler, nyamuk, kecoa, kutu, lagi bangsat, ya, rayap, itu banyak tuh kan serangga-serangga tuh kecil. Nah ini seandainya ada serangga mati, ya jadi hukum hewan itu, hukum seluruh hewan yang mati hukumnya najis kecuali 3. Hukum seluruh hewan yang mati, semua jenis hewan, ya itu hukumnya yang mati dihukumi najis kecuali 3. Yang pertama ikan. Ikan walaupun mati hukumnya suci. Ya karena yang mengatakan Rasulullah, ya. Ikan walaupun mati hukumnya suci. Makanya nggak perlu kita beli ikan masih hidup, enggak. Kan tukang sayur udah pada mati tuh. Ya, saat ini udah mati gimana nih? Najis enggak najis. Semua jenis ikan walaupun mati hukumnya suci. Ya. Mau ikan paus, ikan hiu, ikan cuek, ya ikan aja, ya. Termasuk ke hewan laut seperti kuda laut, ya. Bagaimana anjing laut? Walaupun namanya anjing, tapi tetapnya masuk jenis ikan begitu. Singa, singa, walaupun singa, tapi singa laut, ya termasuk. Kuda laut, ya termasuk. Pokoknya jenis ikan itu. Ya, ini bangkai dihukumi suci. Yang kedua, bangkai yang suci adalah belalang, jarod. Belalang dihukumi suci bangkainya. Beda sama serangga lain. Wah kalau belalang suci, tawon suci kali ya? Enggak, cuma belalang saja. Ya, karena ada hadisnya. Ya, belalangnya dihukum suci. Makanya di daerah Jawa teman-teman saya itu katanya kalau di musim belalang dikumpulin, tangkap, digoreng. Saya belum pernah nyobain sih. Ya, cuma katanya enak katanya. Tapi kalau nggak biasa gatal katanya badan. Boleh nggak? Boleh, karena dia hukumnya suci. Nih hewan apa? Bangkai yang kedua dihukum suci ada belalang. Ikan. Yang ketiga apa bangkai yang suci? Manusia. Kok manusia kategorinya binatang, hewan? Ya, karena dalam istilah bahasa Arab ya ilmu mantik itu al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Jadi kita hewan sebenarnya ini. Ya dalam segi ilmu mantik bahasa Arab, hewan yang bisa berbicara. Nah, manusia kalau mati tidak pernah dihukumi najis. Tetap hukumnya suci. Ya, paham nih? Nah, itu saat dimandiin bukan untuk karena dia najis enggak. Dimandiin untuk memuliakan dia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dimandiin aja bukan berarti dia najis, bukan. Ya. Enggak ada tuh orang mati bilang najis enggak ada. Ya. Jadi semua jenis hewan kalau dia mati, maka matinya tidak disembelih dengan cara syar'i. Jadi ada hewan macam-macam nih. Ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan. Nanti ini, ya. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan, saya ulangi nih biar jelas nih. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan ini apabila mati maka jasadnya dihukumi najis, baik disembelih ataupun tidak disembelih. Hewan yang tidak boleh dimakan kalau mati maka dihukumi najis, baik disembelih ataupun tidak disembelih. Contoh misalnya apa yang boleh makan? Kucing. Nah, Ustaz, ada kucing mati nih. Cuma sebelum mati saya sembelih dulu. Boleh nggak saya makan? Pertanyaan. Kucing boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Berarti hukumnya najis. Artinya walaupun disembelih nggak boleh dimakan. Paham ini? Ya. Singa. Boleh nggak dimakan singa? Nggak boleh. Tapi saya sembelih dulu, Ustaz. Ya. Boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Hewan yang tidak boleh dimakan kalau mati disembelih atau nggak disembelih maka hukumnya najis, tidak boleh dimakan. Yang pertama. Yang kedua, hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan ini hukumnya najis kalau matinya tidak disembelih secara syar'i. Paham? Kalau matinya tidak disembelih secara syar'i maka hukumnya najis. Contoh, kambing boleh nggak dimakan? Boleh. Cuma mati tabrak mobil. Ya, pengen dipotong dia kabur ke jalanan. Kan ada tuh. Ada kebo di masjid tuh gitu, masuk TV itu. Ya. Kambing kabur nih pengen sembelih enggak mau. Ada mobil lewat. Mati. Kata yang tukang sembelih, "Udah Pak, potong-potongnya langsung Pak. Mati sekalian dah." Ya, bagi-bagiin. Boleh enggak? Enggak boleh. Hukumnya najis. Karena dia mati tidak disembelih secara syar'i. Ya, jelas ini. Begitupun bagian tubuhnya yang terpisah dari dia ketika dia masih hidup. Contoh,
Ustaz, saya mau bikin sop buntut, tapi kalau saya potong sapi saya sayang. Saya cuma perlu sop buntutnya doang. Gimana kalau saya potong sapi buntutnya aja? Ya, kan dia sapi boleh dimakan. Sama hukumnya. Anggota tubuh hewan yang terpisah ketika yang boleh dimakan, ketika dia masih hidup, terpisah dari tubuhnya, maka hukumnya najis. Gak boleh. Mentang-mentang bikin sop buntut, potong buntutnya doang. Sapi sakitan. Saya Ustaz, tenang aja, nggak sakit. Walaupun nggak sakit, ya. Kalau ente mau makan buntut sapi, sembelih sapinya. Makan buntutnya, dagingnya apa? Kebanyakan kasih saya. Nggak usah bingung. Ya kasih bagi-bagi orang. Ya, nggak usah bikin rugi daripada haram ente makan aja seperti itu. Ya, jadi kalau syaratnya hewan yang boleh dimakan kapan suci? Kalau disembelih dengan cara syar'i. Cara syar'i apabila memenuhi syariat, memenuhi ketentuan. Yang motong harus orang Islam. Artinya kalau yang motong bukan orang Islam, orang Cina yang motong, ya. Orang Cina atau orang non-muslim, ya, bukan ahli kitab, ya. Gimana nih? Walaupun dia gaya-gaya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong orang Cina, dia orang Islam nih. Kalau kamu lucu, tidak halal. Ya, dulu pernah rame itu di daerah Yaman ada impor ayam potong dari daerah Brazil atau Prancis gitu, dari Brazil. Ya, ada label halalnya, cuma ayamnya belum dipotong. Gimana halal? Udah mati. Cuma ada label halal di situ. Halal dari mana? Potongan kagak ada di sini. Disetrum matinya. Nah, ini belum halal namanya ini. Ya, jadi memenuhi syariat itu apabila memenuhi syarat-syarat dari syariat kita. Ya, disembelihnya dengan logam tajam, ya, nggak boleh pakai tulang, nggak boleh dimatinya dipukul. Nah ini ya, ini dikatakan apabila sudah dipotong dengan cara syar'i maka hukumnya suci seluruhnya, tulangnya, kulitnya, rambutnya, dagingnya semua suci. Jelas ini? Ya, kembali lagi ke jenis najis. Ya, jenis najis yang kedua apabila dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian, ya, yaitu hewan yang apabila dipotong tubuhnya darahnya tidak mengalir. Contoh nyamuk. Coba Bapak sebelah nyamuk, ada darahnya nggak? Nggak ada. Ustaz, saya pukul ada darah. Itu bukan darah dia habis nyedot darah orang. Seandainya dia belum nyedot darah orang, ente potong, ada nggak darahnya? Nggak ada darah mengalir. Seandainya pun ada, itu tidak mengalir, dikit doang. Seperti lalat, nyamuk, cicak, ya, kemudian segala jenis serangga dah. Ini hewan yang tidak mengalir darahnya kalau dipotong. Ini dimaafkan bangkainya kalau dia masuk ke air, tapi tidak dimaafkan di baju. Artinya begini, kalau seandainya kita punya air, minum air putih nih, ya, air putih. Kemudian ada laler, ya, mungkin dia kena semprotan nyamuk, kelengar-kelengar, masuk ke air kita, air putih. Di air kita dia meninggal dunia, mati di situ. Wah, Ustaz, ini air lagi susah. Gimana hukumnya? Najis apa enggak nih? Ya, dia masuk sendiri ya, bukan kita masukin. Ada bangkai masuk najis tuh. Enggak, masuk sendiri dia. Ya, atau ke bawah angin masuk situ. Gimana? Maka hukum air ini dimaafkan najis. Artinya boleh kita minum halal, boleh kita pakai wudhu juga enggak apa-apa. Jelas ini? Dimaafkan di air. Tapi kalau di baju enggak dimaafkan. Contoh, kita sholat. Ya, Allahu Akbar. Pas selesai sholat, tiba-tiba kita lihat di kantong kita, ya, ada pakai lalat. Nah, misalnya, atau ya ada sayap laron. Nah, kadang-kadang lagi musim laron tuh, ada sayapnya di sini, ya. Sedangkan semua jenis hewan bangkainya adalah najis. Begitupun yang terpisah dari tubuhnya ketika masih hidup, dihukumi najis. Ini bagaimana nih? Ketika setelah selesai sholat, kita nemuin ada bangkai laron atau bangkai cicak atau bangkai lalat di tubuh kita, baju kita, maka tidak dimaafkan. Artinya sholatnya belum sah dan dia wajib mengulangi sholatnya. Jelas kira-kira? Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Kebalikan. Kalau tadi di air dimaafkan, sekarang di pakaian yang dimaafkan. Apa itu? Darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Contoh, kalau kita punya pakai sholat pakai baju, tiba-tiba bisul kita pecah, misalnya, ya kan? Lagi Allahu Akbar terus ya elah pecah lagi nih. Gimana? Ada darahnya sedikit, dimaafkan. Artinya kita tidak wajib mengulangi sholat kita. Sah, boleh-boleh saja. Jelas ya? Ya, asalkan dari kita sendiri, bukan darah orang lain muncrat sholat ke kita, nggak dimaafkan.
Ya, jadi kalau darah kita dimaafkan kalau sedikit, nggak banyak. Ya, berapa batas sedikit dan banyak? Tergantung uruf manusia, penglihatan orang mana apa. Ini sih sedikit, ya berarti sedikit. Kalau misalnya sampai lebar, itu banyak, nggak dimaafkan. Ya, ini kalau sedikit, darah sedikit dimaafkan di pakaian kita. Tapi di air tidak dimaafkan. Contoh ada kalau air segelas, ya kurang dari 2 kula, sengaja kita tetesin darah sedikit, nggak berubah tuh air, tetap putih, nggak bau, nggak berubah warnanya. Apa hukum itu air? Najis, karena darah yang sedikit tidak dimaafkan di air. Jelas kira-kira? Nah, jenis yang keempat gampang, nggak dimaafin di air, nggak dimaafin di baju. Yang mana itu? Semua jenis najis yang banyak, ya. Kena tai ibu kita, ya. Atau kena darah semuanya nih, wah ya udah nggak dimaafkan itu, baik di air ataupun di pakaian. Ini 4 jenis air, 4 jenis najis ya, dilihat dari cara dimaafkan dan tidak dimaafkan, ada 4 macam. Kira-kira jelas ini? Nah nanti ini belum masuk sini nih, ya di sini ada pembahasannya. Karena ini kitab yang sangat ringkas, benar-benar sangat pendek. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya baru kita bahas apa yang dibahas oleh musonif di sini. Ini cuma sebagai pembuka tentang najis di mazhab Imam Syafi'i. Jadi seandainya hadirin punya pandangan yang berbeda, ya nggak perlu saling menyalahkan dan nggak perlu saling merasa paling benar. Enggak, saya belajar dari guru saya nggak begini. Ya silakan, mungkin mazhabnya Malik, mungkin mazhabnya Hanafi. Kita nggak wajib memaksa orang harus bermadzhab Syafi'i. Ya boleh silakan, pilih yang kira-kira cocok dengan Anda, tapi pelajari dengan benar syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Silakan ikuti yang Anda yakini kebenarannya, gitu ya. Sama seperti hukum begini-gini lagi sholat, nggak perlu kita berantem gara-gara gini. Ini gara-gara aku begini, aku nggak mau jamaah. Wah itu begini-gini, mau jamaah. Nggak ada hubungannya itu, cuma perbedaan dari segi furu saja. Ya, masalah khilafiyah yang ringan-ringan saja itu nggak masalah. Ya, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ribut, jangan. Ada yang terawih 8, ada yang 20, ribut, jangan. Yang diributin tuh kalau nggak mau terawih, ributin itu. Tapi nggak mau terawih, bola 2 bola. Mana Belanda kalah lagi ya, 4-2. Ya, jadi finalnya sekarang Jerman lawan Argentina. Kapan finalnya? Nggak tahu. 14 ya. Boleh nonton bola silakan, tapi jangan gara-gara bola nggak sholat subuh nih, repotnya orang nih. Ya, gara-gara nonton bola habis bola selesai langsung tidur, nggak mau sholat subuh. Alhamdulillah. Puasa subuh nggak sholat. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai bab najis. Ya, untuk hari ini kalau ada pertanyaan dipersilahkan, baik sesuai tema atau di luar tema. Kalau nggak ada kita tutup. Jangan tentang bola ya, jangan, saya nggak ngerti. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita pahami. Baik, silakan. Boleh. Jadi kan kita habis sholat terus kita lihat ada lalat atau itu berarti tidak dimaafkan atau batal puasanya sholatnya. Nah, kita harus mengulangi. Masalahnya kita mengulangi bajunya itu kita ganti atau tidak. Setelah kita buang kita mengulangi sholat, bajunya diganti atau tidak. Pertanyaan, kalau tadi kita setelah sholat ada tiba-tiba ada bangkai lalat di situ, berarti kan sholatnya membawa najis, sholat membawa najis tidak sah, maka kita wajib ulang sholat. Pertanyaannya, kalau najisnya sudah kita buang, ya udah bersih najisnya nih, dan dia kering lagi. Kalau basah mungkin nempel di sini, cuma dia kering, ya mau kita buang. Apakah kita mengulangi sholat dengan pakaian tadi, atau kita harus ganti baju baru? Jawabannya adalah cukup dengan pakaian yang tadi kita pakai sholat. Kenapa? Karena kalau najisnya kering, bertemu dengan baju kita yang kering, ada kaidah dalam fikih, al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Perkara yang kering, najis kering, ketemu dengan benda kering, maka dihukumi suci, artinya tidak terkena najis, tinggal dibuang saja najisnya, kemudian kita ulangi sholatnya dengan baju yang tadi kita pakai. Kecuali kalau contoh misalnya, ya, contoh misalnya ada najis yang basah, kena tai cicak misalnya di sini, ya, kemudian lagi sholat kita buru-buru hilangin, pakai apa kayak gitu ya, atau kita gini ya, jatuh tuh najis. Pertanyaan kita, kan ada yang nempel di sini nih. Nah, waktu dia turun ke sini dia kondisinya basah, berarti ada benda najis basah ketemu dengan sesuatu yang kering, maka dihukumi najis, harus ganti baju. Tapi kalau yang tadi pakai tadi, lihat pakainya. Kalau pakainya memang kondisi kering, ya, kering artinya tidak ada cairan yang keluar dari dia, maka dihukumi suci. Apa baju kita kalau sudah dibuang najisnya dihukumi suci dan boleh kita pakai sholat lagi.
Jadi nggak harus ganti baju. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Udah nggak ada? Nah, kalau nggak ada kita tutup surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah cinta kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga di Ramadan ini Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang sengaja atau nggak sengaja, tahu atau tidak tahu, ingat atau sudah kita lupa, yang kecil maupun yang besar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita mohon pada Allah agar Allah beri kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang gampang, yang banyak, yang tidak menyusahkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah beri kita kekuatan untuk berbuat taat pada Allah. Allah jaga diri kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, keturunan kita keturunan yang salih dan salihah. Dan kita mohon pada Allah agar kita diberikan keberkahan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.